Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore untuk para pendengar sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Amalia dengan NIM 1901120026 dan partner saya Siti Nur Aisyah. Kami berdua dari kelompok 10. Pada video kali ini, saya dan teman saya ingin memaparkan terkait materi dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yakni sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan sedikit memaparkan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian tasawuf dan bagaimana masuknya tasawuf di Indonesia. Dan untuk selanjutnya, tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia beserta karya-karyanya akan dijelaskan lebih lanjut oleh partner saya. Baik, di sini saya langsung memulai saja. Tasawuf secara etimologi berasal dari kata syufah, yang mana artinya serambi, tempat duduk. Selanjutnya, tasawuf juga berasal dari kata syaf, yang artinya barisan. Dan berasal dari kata syafa atau syu'afanah yang berarti bersih atau jernih, dan kata yang memiliki jenis kayu yang dapat bertahan tumbuh di daerah padang pasir yang gersang. Dan yang terakhir, syuf, yakni bulu domba. Tasawuf secara terminologi menurut Imam Junaid yakni adalah sifat mulia yang mana meninggalkan setiap sifat rendah. Ada pula penyampaian dari berbagai para ahli mengenai apa yang dimaksud dengan tasawuf. Namun, saya di sini akan mengambil kesimpulan bahwa tasawuf secara etimologi dan terminologi diartikan sebagai pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa ataupun rohani manusia. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan atau takarub kepada Allah dengannya, segala hidup dan fokus yang dilakukan hanya untuk Allah semata. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai masuknya tasawuf di Indonesia. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Dan tasawuf mengalami banyak perkembangan yang ditandai dengan banyaknya berkembangnya ajaran tasawuf dan tarikat yang muncul di kalangan masyarakat saat ini, yang mana telah dibawa oleh para ulama Indonesia yang menuntut ilmu di Mekah dan Madinah. Hawash Abdullah menyebutkan beberapa bukti besarnya peran para sufi dalam menyebarkan Islam pertama kali di Nusantara. Ia menyebutkan Syekh Abdullah Arif yang menyebarkan untuk pertama kali di Aceh sekitar abad ke-12 Masehi, dengan beberapa mubalik lainnya. Menurut Hawash Abdullah, kontribusi para sufilah yang sangat mempengaruhi tumbuh pesat perkembangan Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Islam datang, dianut dan berkembang, dan saat ini didominasi oleh sebagian masyarakat di mana telah berkembang berbagai paham tentang konsep Tuhan seperti animisme, dinamisme, Buddhisme, Hinduisme. Para mubalik menyebarkan Islam dengan pendekatan tasawuf. Muhammad Sholihin menerangkan bahwa hampir semua daerah yang pertama memeluk Islam bersedia menukar kepercayaannya karena tertarik pada ajaran tasawuf yang diajarkan para mubalik pada saat itu. Dalam perkembangan tasawuf di Nusantara, menurut Asyumadi Azra, tasawuf yang pertama kali menyebar dan dominan di Nusantara adalah yang bercorak falsafi, yakni tasawuf yang sangat filosofis dan cenderung spekulatif seperti Al-Ittihad atau Abu Yazid Al-Bustami, Hulul Al-Halaj, dan Wahda Al-Wujud atau Ibn Arabi. Dominasi tasawuf filsafi terlihat jelas pada kasus Syekh Siti Jenar yang dihukum mati oleh Wali Songo karena dipandang menganut paham tasawuf yang sesat. Kemudian, pada abad ke-16, kitab-kitab klasik mulai ada dan dipelajari kemudian diterjemahkan
dalam bahasa Melayu seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kemudian muncullah beberapa tokoh tasawuf asli Indonesia seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Sengkili, Abdul Somad Al-Palembani, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Selanjutnya, penjelasan mengenai tokoh-tokoh tasawuf Indonesia beserta karya-karyanya akan dipaparkan lebih lanjut oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia beserta karya-karyanya. Ada banyak sekali tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 4 tokoh tasawuf yang paling dikenal, yaitu yang pertama, Hamzah Al-Fansuri. Riwayat hidup Hamzah Al-Fansuri dimulai dari tahun dan tempat kelahiran, tahun dan tempat meninggalnya, di mana dimakamkan, apa saja karya-karya yang telah ia tulis, itu semua masih dipersoalkan oleh para peneliti dan sangat sulit ditemukan. Namun, berdasarkan beberapa fakta yang terbatas, para pengkaji menyimpulkan bahwa Hamzah Al-Fansuri itu hidup antara pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Nama Barus atau nama Fansuri sering muncul di dalam syair-syair Hamzah Al-Fansuri, maka tidak mengherankan apabila Barus dipercayai merupakan tempat kelahirannya. Tetapi persoalan muncul sesudah Syed Nahwid Al-Atas mengemukakan pendapatnya bahwa keluarga Syekh Hamzah Al-Fansuri mungkin berasal dari Barus, namun Hamzah Fansuri lahir di Syahnawi. Syahnawi itu merupakan nama kota baru dan letaknya tidak jauh dari ibu kota kerajaan Aceh. Kemudian ada 3 risalah tasawuf Hamzah Al-Fansuri yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Semua buku-buku itu berisi tentang tauhid, ma'rifah, dan suluk. Yang pertama yaitu Syarah Al-Ashikin, yang kedua Asrar Al-Arifin, dan yang ketiga itu Al-Muntahi. Kemudian selanjutnya tokoh tasawuf yang kedua yaitu bernama Ar-Raniri. Nama lengkapnya itu Nur Aldin Muhammad bin Ali bin Hasanji Al-Hamid Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Aidarusi Al-Ardini. Raniri. Beliau itu dilahirkan di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India. Beliau secara umum dianggap lebih sebagai seorang alim Melayu Indonesia dari India atau Arab. Tahun kelahirannya tidak diketahui pasti, tetapi kemungkinan itu menjelang akhir abad ke-16. Kemudian Ar-Raniri adalah seorang figur ulama yang produktif. Tidak kurang dari 30 judul buku dari karya-karyanya yang sudah ditemukan. Kemudian 2 judul buku diantaranya yaitu Al-Sirah Al-Mushtaqin dan Durrah Al-Farid fi Syah Al-Aqaid. Kemudian tokoh tasawuf yang ketiga yaitu Al-Palembani. Nama lengkapnya itu Abdul As-Samad Al-Palembani. Beliau berasal dari keturunan Arab Yaman dan ayahnya bernama Syekh Abdul Al-Jalil Ibnu Syekh Abnu Wahab Al-Madani yang berhijrah ke kota Palembang pada penghujung abad ke-17. Ia pernah menjadi mufti di wilayah Kedah pada tahun 1700 Masehi. Setelah kembali ke Palembang, ia menikah dan dianugerahi seorang putra yang diberi nama Abdul As-Samad. Peristiwa tersebut terjadi antara tahun 1700 sampai 1704 Masehi. Al-Palembani telah menghasilkan 8 judul buku. 2 judul buku diantaranya yaitu Zahrah Al-Murid fi Bayan Kalimah Al-Tauhid dalam bahasa Indonesia ditulis pada tahun 1764 Masehi. Dan yang kedua itu Nasihah Al-Muslimin wa Tazkirah Al-Mu'minin fi Fadail Al-Jihad fi Sabilillah wa Karoma Al-Mujahidin fi Sabilillah. Dalam bahasa Arab, ia ditulis pada tahun 1772 Masehi. Kemudian tokoh tasawuf yang terakhir atau yang keempat itu bernama Hamka. Nama lengkapnya ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dilahirkan di Minangkabau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Dia adalah anak tertua dari Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh yang memperoleh gelar doktor kehormatan dari
Universitas Al-Azhar Kairo atas kontribusinya dalam memerangi taklid buta, praktek-praktek tasawuf yang menyimpang, dan sistem pewarisan yang tidak berdasarkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Menurut pengakuan Hamka, bahwa dia telah menulis 114 buku. Buku-bukunya itu meliputi berbagai aspek, diantaranya sastra, politik, sejarah, budaya, akhlak, mistisisme, tafsir, dan lain sebagainya. 3 karya Hamka diantaranya itu Tafsir Al-Azhar 30 juz, Tasawuf Modern, dan Falsafah Hidup. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.